Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Halimatus Sadia, NIM 20111100002. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ragam dan Laras Bahasa Indonesia Lisan dan Tulisan yang diajarkan Ibu dosen Ibu Eka Sri Rahayu Aryestaningsi. Yang pertama-tama mencakup materi 1. Pengertian ragam bahasa Indonesia. 2. Faktor-faktor penyebab munculnya ragam bahasa. 3. Pengertian laras bahasa. 4. Jenis laras bahasa. Yang pertama-tama yang akan saya mau bahas yaitu pengertian ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek ada 4. 1. Situasi yang dihadapi. 2. Permasalahan yang hendak disampaikan. 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Bahasa secara sosial merupakan suatu konveksi yang dibentuk oleh masyarakat penggunaannya melalui kaidah serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah dan pola-pola yang dibentuk tersebut mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Dengan kata lain, agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar, maka penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Kemudian ada ragam bahasa. Keragaman bahasa bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat fenomena kebahasaan yang berkembang di masyarakat. Dilihat dari media atau saluran yang digunakan, maka bahasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Kemudian ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Dalam penggunaan bahasa lisan dapat dilakukan secara bersemuka atau langsung maupun tidak bersemuka atau tidak langsung. Secara langsung, ketika posisi antara komunikator dan komunikan bersemuka, dengan demikian mereka dapat saling memperhatikan gestur maupun mimik lawan bicara. Dalam pemahaman makna komunikasi yang disampaikan, gestur dan mimik atau bahasa tubuh memegang peranan yang sangat penting. Kemudian secara tidak langsung adalah situasi di mana antara komunikator dan komunikan tidak bersemuka. Komunikasi pola yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan telepon. Ragam bahasa tulis dapat bersifat 1. Formal, yang kedua semi-formal, yang ketiga non-formal. Pembeda antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal diamati dari hal-hal berikut. Yang pertama, pokok masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar. Kemudian yang ketiga, medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis. Kemudian yang keempat, area atau lingkungan pembicara terjadi. Kemudian yang kelima, situasi ketika pembicara berlangsung. Kemudian dilihat dari perspektif keilmuan, dapat kita temukan antara lain ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa hukum, ragam bahasa jurnalis, ragam bahasa berdasarkan wilayah, ragam bahasa berdasarkan pembicara atau penuturnya, kemudian yang terakhir ragam bahasa pada suatu situasi seperti ragam bahasa formal atau disebut baku dan informal atau disebut tidak baku. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah.
Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas, yang spesifik, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa tersendiri yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, ragam bahasa sastra. Bahasa sastra merupakan salah satu fenomena bahasa dalam sosiolinguistik. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, dalam bahasa sastra, pemilihan kosakata maupun susunan tata bahasanya disesuaikan dengan suasana yang akan dibangun, atau dengan kata lain mempermainkan bahasa sedemikian rupa agar muatan emosi yang terkandung dalam karya sastra dapat tersampaikan pada penikmat sastra. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, ragam bahasa jurnalis. Ragam jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik, seperti surat kabar, majalah, tabloid. Kemudian yang kelima, ragam bahasa berdasarkan wilayah. Ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat suatu wilayah atau ragam regional, dialek bahasa Madura, dialek bahasa Medan, dialek bahasa Sunda, dialek bahasa Bali, atau dialek bahasa Jawa. Kemudian yang keenam, ragam bahasa berdasarkan pembicara atau penuturnya. Ragam bahasa mencerminkan pribadi sosial pengguna bahasa, disebut juga dengan ragam sosiolek. Kemudian yang terakhir, ada ragam bahasa pada suatu situasi seperti ragam bahasa formal atau disebut baku, dan informal atau disebut tidak baku. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Kemudian saya lanjut faktor-faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Terdapat beberapa faktor utama munculnya ragam bahasa dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada stratifikasi sosial di masyarakat. Dalam suatu masyarakat, setiap strata membutuhkan identitas sebagai penanda kolektif mereka. Salah satu penanda yang paling umum dan mudah dikenali oleh anggota masyarakat lainnya adalah bahasa. Oleh karena itu, setiap strata sosial tertentu memiliki ragam bahasa tersendiri. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu faktor adanya ragam bahasa. Masyarakat yang terdidik akan memiliki ragam bahasa yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan atau kurang terdidik. Kemudian yang ketiga ada usia. Sebagaimana kita saksikan di lingkungan sekitar kita, bahwa kelompok masyarakat pada usia tertentu memiliki ragam bahasa tertentu pula. Kemudian lanjutannya ada jenis kelamin. Dalam hal ini dapat diamati dengan cermat pada penggunaan idiom-idiom tertentu yang sering dipakai oleh kelompok laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, jenis kelamin mempresentasikan ragam bahasa yang berbeda. Kemudian yang kelima ada kelompok sosial. Jika stratifikasi sosial bertolak dari status dan prestise, maka kelompok sosial mencakup pada adanya ikatan tertentu dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, kelompok pengemis memiliki ragam bahasa yang berbeda dengan tukang beca. Kemudian yang keenam ada spesifikasi ilmu atau pekerjaan, bahwa masing-masing spesifikasi memiliki ragam bahasa tertentu sesuai dengan tuntunan keilmuan atau pekerjaan.
Misalnya, ragam bahasa hukum berbeda dengan ragam bahasa surat kabar maupun ragam bahasa sastra. Kemudian yang terakhir ada laras bahasa. Pengertian laras bahasa menurut pendapat Wright 1956 menyatakan seorang penutur dalam situasi berbeda-beda akan menggunakan laras mengikuti situasi sosial yang berlainan, yaitu istilah teknik untuk menyatakan perlakuan bahasa atau disebut linguistic behavior seseorang individu. Dari pendapat para pakar di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Kemudian di sini yang terakhir jenis laras bahasa. Laras bahasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Yang pertama-tama, laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya, laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan seperti laras bahasa berita, penerangan, dan lain-lain. Kemudian laras bahasa khusus. Laras bahasa khusus adalah laras bahasa yang digunakan dalam pemakaian khusus, yaitu laras bahasa ilmiah yang dipakai dalam penulisan laporan ilmiah dan lain-lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.